Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Ustazah harap anak-anak ustazah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, kali ini masih bersama Ustazah Yayu Aprianti. Ustazah akan menemani anak-anak belajar pada tema 4 hidup bersih dan sehat di subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah di buku tema 2D, fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia. Agar kita mudah mengerti dan memahami pembelajaran yang akan kita pelajari, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kompetensi dasar ada 2 KD. KD 3.4 menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah, menulis teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu membaca cerita tentang kegiatan PIK di kelas. Siswa mampu mengamati gambar kelas kotor dan bercerita dengan kata-kata sendiri. Siswa mampu mengenal alat-alat yang digunakan untuk melakukan tugas piket. Siswa mampu menceritakan keadaan kelas. Dalam pembelajaran hari ini terkandung dalam hadis menjaga kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahurul satrul iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Perhatikan gambar berikut. Tugas piket kelas kotor menunjukkan bahwa siswa yang menempati kelas ini tidak tertib. Siswa tidak menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kelompok Inu sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Dewi menyapu lantai, Raka mengelap kaca dan papan tulis. Inu dan Dimas mengepel lantai. Kegunaan alat kebersihan. Kain lap terbuat dari kain, berguna untuk lap tangan atau untuk pegangan panci. 2. Ember terbuat dari bahan plastik, berguna untuk menampung air atau menyimpan baju kotor. 3. Kemoceng terbuat dari bulu ayam, berguna untuk membersihkan debu. Yang keempat, sikat lantai terbuat dari bahan plastik, berguna untuk membersihkan lantai kamar mandi. Membuat kalimat. Kalian perhatikan ada di buku tema 2D halaman 53. Kalimat pujian ibu guru kepada anak-anak. Bagus, kalian anak-anak yang baik. Kalimat tanggapan anak-anak terhadap pujian ibu guru. Sudah seharusnya menjaga kebersihan, tanggung jawab kita bersama. Yang pertama, kalimat di halaman 53. Dewi sedang menyapu halaman sekolah dengan sapu lidi. 2. Arin sedang membersihkan meja dengan kemoceng. 3. Dimas sedang mengelap kaca dengan kain lap. Perbedaan sampah organik dan non-organik. Pengertian dari sampah organik adalah hasil buangan dari benda yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya buah, kayu, es krim, ikan, kue. Yang kedua, sampah non-organik adalah hasil buangan dari benda yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya kaca, kaleng, besi, karet, ember, kapur. Bisa kalian lihat di halaman 56.
Menjaga kebersihan sekolah, sikap kurang terpuji. Bisa dibuka halaman 59. Seorang anak membuang sampah sembarangan. Kebersihan sekolah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Bila sekolah kotor maka lingkungan menjadi tidak indah. Setuju. Dapat bermain lempar-lemparan sampah. Tidak setuju. Bermain menjadi berbahaya karena terpeleset sampah. Setuju. Setiap hari selalu bekerja bakti tanpa harus belajar. Tidak setuju. Kesehatan dapat terganggu karena banyak kuman. Kantin adalah tempat untuk bersantap ketika istirahat di sekolah. Di kantin dijual berbagai macam makanan seperti nasi, lauk pauk, sayur, serta buah. Permen dan minuman ringan tidak bergizi. Permen dan minuman ringan mengandung zat perwarna dan pemanis buatan. Pilihlah puding dan jus buah atau susu sebagai gantinya. Pemeriksaan kesehatan di sekolah. Dokter puskesmas datang ke sekolah Inu. Pemeriksaan kesehatan diadakan setiap 6 bulan sekali. Dokter menjelaskan tentang menjaga kesehatan. Tubuh yang sehat membuat siswa dapat melakukan kegiatan dengan baik. Tubuh yang sehat juga penting bagi perkembangan otak. Bisa kalian lihat di buku halaman 72. Kesimpulan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tugas piket. Yang kedua, kegunaan alat-alat kebersihan. Ketiga, membuat kalimat sesuai gambar. Keempat, perbedaan sampah organik dan sampah non-organik. Kelima, makanan dan minuman bergizi. Anak ustazah yang soleh dan solehah, ustazah ada satu pertanyaan. Ustazah minta tolong kepada anak ustazah yang menyimak video ini, tolong ditulis di kolom chat jawabannya. Soalnya adalah, daun termasuk jenis sampah? Kalian tulis jawabannya termasuk jenis sampah organik atau non-organik. Tulis jawaban kalian di kolom chat. Cukup sekian dari ustazah hari ini. Ustazah mohon maaf kalau ada salah kata atau kalimat dalam penyampaian pembelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan, kebersihan lingkungan di rumah. Jika keluar rumah, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, membawa hand sanitizer, rajin sholat 5 waktu, rajin sholat sunnah, selalu membantu orang tua di rumah, dan berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.